Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'ati faqad faza man taqwa. Alhamdulillah di sore hari yang agak sedikit mendung, tapi mudah-mudahan hati kita tidak ikut mendung, hati kita tetap ceria, hati kita tetap bahagia, sebagaimana seharusnya pada saat kita melakukan kajian atau pada saat kita melakukan pengajian. Hati kita harus berada dalam kondisi ceria. Supaya apa? Supaya diklik hatinya terbuka. Mudah-mudahan Allah turunkan hidayah. Kemudian pikiran kita juga terbuka. Allah turunkan ilmunya. Dan badan kita siap melaksanakan menjadi amal saleh. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan ke Habibana wa Damiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kita berada pada kenikmatan seperti ini yang bisa jadi tidak bisa dihitung satu persatu, di antaranya karena Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita senantiasa ditetapkan dalam iman dan iman ini, insyaallah. Karena sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah nilai iman dan insyaallah. Sebongkah berlian ketika di hadapan Allah, ya, dengan sebutir keimanan yang ada dalam hati kita, ketika nanti di hadapan pengadilan Allah atau di hadapan mizan Allah, maka lebih berharga sebutir iman, yang kemudian bisa membawa hal-hal yang menjadi berlian, menjadi harta dan lain sebagainya, ketimbang tidak punya iman meskipun punya harta, tidak ada arti sama sekali. Baik, mengawali kajian pada kesempatan kali ini, insya Allah kajian rutin berdaya Mahfadzah Quran dan Rumah Tahfidz akan dibawakan satu tema. Adakah yang tahu kemana kita akan pergi? Ini pertanyaan retoris sebenarnya, kita sendiri sudah tahu gitu kan, akan kemana kita. Tapi mari kita uraikan, mari kita telaah sebentar untuk kemudian kita pahami bahwa setiap langkah yang kita lakukan ternyata betul menuju ke akhir. Ya. Langkah kita di dunia hari ini, subhanallah, mulai dari kita dilahirkan oleh ibu kita, kemudian kita dirawat menjadi bayi yang kemudian tumbuh besar, anak-anak, remaja, dan sampai hari ini. Ya. Ini kita berangkat dari awal kita, ya. Kemudian sekarang berada pada satu titik di sini, dan besok lusa perjalanan akan berlanjut. Bisa jadi di antara kita ada yang pernah sakit, tapi kemudian sembuh kembali. Di antara kita ada yang pernah, mohon maaf, mengalami tabrakan dan sebagainya, tapi kemudian sembuh kembali. Itu artinya memang lingkaran kita belum tuntas, lingkaran kita masih ada besar. Maka pada saat tertentu lingkaran kita akan habis. Hidup kita dibatasi nanti dengan lingkaran itu, dan selesailah perjalanan kita. Coba kita lihat ayat yang ada di antara kita, kakek dan yang kita sudah meninggal, ya kan? Kalaupun masih ada satu dua orang, alhamdulillah itu satu berkah. Tapi kemudian berlanjut kepada orang tua kita, ya, orang tua Anda sendiri dua-duanya sudah meninggal. Perjalanan itu kemudian berlanjut. Mungkin berikutnya dan pasti itu adalah saya sendiri ya, yang akan pergi dari dunia ini. Dan tidak ada seorang pun yang hidup abadi, kecuali Allah menghendaki. Misalnya kisah tentang Nabi SAW, ya, yang hari ini Allah angkat. Wallahu a'lam dalam kondisi seperti apa. Begitu. Tetapi yang jelas langkah kita di dunia ini sekali lagi akan berakhir satu saat. Ya, mau tidak mau. Apakah tua, muda, kecil, besar, tidak ada jaminan. Ya. Nanti kita akan
bahas. Cuma sekarang boleh kita lihat keluar sana, di sana ada jalan terbentang, ada pemandangan yang indah, ya, ada air yang mengalir, sawah-sawah, gunung-gunung, luar biasa indah. Tetapi sekali lagi kita sedang mengalami itu semua dan semuanya akan, ya, subhanallah, ya. Kita sedang melangkah ke satu tempat yang disebut dengan akhirat. Allahu Akbar. Buat seorang muslim, keyakinan ini harus tertanam kuat, ya. Karena kita punya keyakinan bahwa there is a life after now, atau dengan hereafter, ya, ada kehidupan setelah ini, tidak hidup, ya. Meskipun kita belum pernah mengalami dan orang-orang yang pernah mengalami belum cerita ke kita, tetapi Allah dan Rasulnya telah memberitahu kita. Satu perumpamaan, ya mas sekalian, ada kata-kata mutiara yang disampaikan oleh seorang istri kepada suaminya yang begitu indah dan kemudian membuat suaminya termotivasi untuk bekerja keras. Ada motivasi yang disampaikan oleh sang guru kepada muridnya sehingga murid-muridnya bersemangat untuk belajar dan seterusnya. Ada motivasi yang disampaikan oleh seorang motivator kepada para peserta pelatihan dan itu kemudian bangkit semangat. Sekarang bayangin, bagaimana kalau kata-kata indah itu disampaikan oleh Allah dan Rasul? Kata-kata motivasi itu disampaikan oleh Allah dan Rasulnya lewat malaikat yang mulia, malaikat Jibril as-Salam. Hanya saja terkadang, mohon maaf, hati kita atau pikiran kita mesti tertutup dengan itu. Karena bisa jadi kita tidak paham apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Ini permasalahannya. Ya, makanya kemudian harus dimunculkan dalam diri kita dalam kita kepenasaran untuk tahu apa yang disampaikan. Satu contoh, antum misalnya kalian mendapatkan surat dari seorang artis Korea misalnya, begitu. Surat itu betapa indahnya dengan kertas yang spesial, tinta juga spesial. Begitu antum baca ternyata dalam bahasa Korea dan tidak mengerti. Pertanyaannya, akankah dia untuk mengetahui isi surat itu? Tentu tidak. Tentu tidak. Antum akan cari orang yang tahu, yang bahkan mungkin searching bagaimana bahasa itu, dan akan pernah pingsan tatkala mendapatkan atau mendengarkan bacaan-bacaan Tuhan tentang neraka. Pun dialami oleh cucunya, ya, Umar juga, ya, Khalifah, bahkan disebut dengan Khalifah yang kelima, dia pun pernah pingsan ketika sahabatnya membacakan ayat-ayat tentang neraka. Kenapa itu terjadi? Al-Quran kemudian menginspirasi mereka dan mereka paham sebagai bentuk kata-kata yang sangat indah, ya. Dan itu mereka alirkan energi kepada tubuhnya, yang kemudian dia mendapatkan sesuatu yang mengejutkan tentang neraka. Bisa. Subhanallah. Kalau dalam bahasa sufi barangkali mereka sudah pensucian dirinya sudah sangat tinggi, sehingga tidak ada lagi batas antara ayat Quran yang punya motivasi tinggi itu dengan diri mereka. Kalau diumpamakan, tidak ada batas lagi antara listrik yang ada yang mengalir itu dengan orang yang megang, kita setrum, langsung itu, sehingga bisa pingsan. Atau bahkan ada yang sampai meninggal dengan baca. Nah, barangkali kita yang imannya tipis, ilmunya kurang, gitu kan, amal itu tidak banyak. Kenapa begitu mendengar Al-Quran dibacakan bahkan oleh Qori 14 surah sekalipun, kita hanya sekedar menikmati indahnya suara, bukan makna dari Quran itu berat. Karena bisa jadi ada penghalang yang membuat kita kesetrum. Penghalang itu bernama dosa. Sehingga begitu kita pegang Quran, kita dengarkan Quran, kita mencoba untuk memanfaatkan, kemudian tidak nyambung dengan diri kita. Kenapa? Ada yang menghalangi. Dan akan menghalangi itu sekali lagi bersama Allah Ta'ala. Ya, oleh karenanya jamaah sekalian, pemirsa sekalian, ada sunnah yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam
tata tertib membaca Quran atau adab-adab membaca Quran, di antaranya adalah kita punya wudhu. Kita punya wudhu itu lebih baik. Artinya kalau kita tidak punya wudhu baca Quran boleh saja. Hanya jauh lebih besar pahalanya dan jauh lebih menghujam makna ketika baca Quran kita membaca terus mempunyai wudhu. Pun sama dengan menghadap kiblat, gitu kan. Pun sama dengan kita tidak pernah berani meletakkan Quran sejajar dengan ini, misalkan ya, kita yang insya Allah ingin menjadi para penghafal Quran, lebih jauh hafid Quran, hafid Quran. Adab di dalam baca Quran tidak boleh meletakkan Quran sejajar dengan kaki di lantai, misalnya harus jarak. Meskipun di HP sama, ketika HP sudah diinstal Al-Quran, itu tidak boleh diletakkan sembarangan. Pun sama ketika Quran disimpan di meja, jangan ada benda lain selain Quran yang belum di atas. Kalau ada Quran kemudian disimpan secara terpisah. Di Quran senantiasa diletakkan lebih tinggi. Agar apa? Agar ikhtiar di satu saat kalau bukakan keberkahan itu dan kita mudah-mudahan bisa tersenyum. Kalau bahasa Quran, wa idza tuliyat alaihi ayatu zadatum iman. Kita belum, karena sekali lagi mungkin kita tahapan-tahapan yang belum kita lalui. Dan insya Allah mudah-mudahan lewat kajian ini dan seterusnya, insya Allah ke depan bisa membukakan itu semuanya. Baik, kita lanjut. Sekali lagi kita sedang berjalan menuju akhirat. Dan bahkan kita yakin kita sedang meninggalkan dunia dari perjalanan gitu kan. Coba terus berjalan, kita meninggalkan dunia dan kita sedang menuju kampung akhirat. Ya, subhanallah. Ini kalau di persiapan yang sampaikan ini ada gambar sebuah keluarga yang sedang bercanda, di antaranya ada istrinya, kemudian ada 4 anaknya. Ini kakak hasil dengan kita ke depan, insya Allah. Mereka berdiskusi, mereka mengaji begitu, tetapi tidak begitu formal seperti ngajinya ngobrol gitu. Anak-anaknya pada dengerin ayatnya pada cerita gitu ya, atau bacakan Qurannya. Tetapi ada membutuhkan, adakah jaminan kebahagiaan dan kebersamaan berlanjut sampai nanti di akhirat? Coba Anda bayangkan betapa bahagianya ketika Anda berkeluarga dengan berkumpul bersama keluarga. Ya, ada ayah, ada ibu, ada adik, kakak, dan sebagainya. Ada makanan yang dihidangkan, ada air yang dihidangkan. Wah, luar biasa. Pertanyaannya, kebahagiaan ini dijamin sampai kelak di akhirat? Ya, kita sudah meniadakan dan bahkan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ketika Engkau takdirkan kami dibersamakan di dunia, Engkau takdirkan aku punya ayah dan ibu yang sekarang, atau Engkau takdirkan aku bersuami istri dengan yang sekarang, ya Allah, kami mohon kebersamaan ini akan terus berlanjut sampai di sini. Kalau itu jadi satu motivasi tertinggi, keinginan buat kita bahwa Allah takdirkan kita bersama di sini dan kemudian kita bermohon kepada Allah untuk dibersamakan. Sekali lagi pertanyaanlah, jaminan kebahagiaan itu. Oke. Baik, Anda ingin membawakan satu ilustrasi. Ada seorang yang dibawa berlayar ke lautan. Mungkin kalau kita ke Pangandaran gitu kan, kemudian naik perahu. Dan tiba-tiba perahunya dihentikan dan mati mesin. Kira-kira perasaan kita seperti apa? Yang tidak berenang, yang bisa berenang sekalipun gitu, wah mati gitu ya. Rasanya tidak aman kalau kita berada di lautan. Apalagi laut lepas. Baru kita di sebelah sana pulau, kita kalau di tengah-tengah aja gitu kan, sudah merasa galau, sudah merasa khawatir. Apalagi memang betul mesin pangnya mati. Coba seperti apa kita akan rasakan? Maka pada saat itu kebanyakan manusia beriman, hatinya akan terdidik langsung pada Allah. Ya Allah, tolong kami. Sebab tidak ada yang bisa menolong Engkau kecuali kami. Ya, tetapi mungkin Anda pernah melihat film-film yang seperti itu ya.
bahkan ada yang laut sekalipun, sebuah perahu yang kemudian tenggelam, dan bagaimana kepanikan orang-orang yang berada di dalamnya. Mereka ingin ke darat, mereka ingin selamat, ada yang pakai pelampung, ada mengupayakan segala macam. Memang gelombang seperti itu, dan bahkan misteri gelombang itu kadang menyajikan ketauhidan di sana. Coba, apalagi kalau sendiri, yang misalnya mohon maaf, kapal yang kita tumpangi kemudian oleng dan kemudian singa, kita tinggal sendiri yang selamat. Seperti apa coba kita bayangkan di laut lepas, kemudian ombak masih mengguncang, meskipun tidak ada ukuran ombak, tapi ternyata air di tengah lautan itu bergejolak gitu kan. Allah, saya yakin orang-orang yang bertauhid itu akan menyadari diri tidak berkuasa apa, dan dia akan bermohon kepada Allah yang berkuasa. Tolong saya. Baik. Tapi ketika misalnya sudah ditakdirkan oleh Allah selamat, atau kita yang selamatkan meskipun tidak pernah ada bahaya di laut, orang-orang yang berada di daratan merasa aman ketimbang berada di laut. Ya. Rasanya beda antara lautan dengan daratan, atau bahkan mungkin di udara. Mungkin yang pernah naik pesawat gitu kan, apalagi yang takut ketinggian dan harus dipaksa naik pesawat. Karena tinggi itu kan rasanya nyepong karena koros itu bakal dulu. Tapi Allah tidak enggak gitu. Itu dikencangkan apa, ikat kursi kan, ikat itu seperti bisa menyelamatkan kita. Padahal tidak ada siapa coba yang ketika ada turbulensi itu ada guncangan begitu, subhanallah gitu kan, tidak ada yang mampu menolong kecil Allah. Tapi anehnya ketika di daratan manusia merasa tenang. Betul nggak? Coba Anda pernah merasakan itu, atau pernah merasakan di udara terbang naik kapal, atau pernah di lautan? Dan bedanya dengan orang-orang yang ada di darat, tenang mana? Tentu merasa tenang di darat. Padahal, subhanallah, sama saja antara ancaman yang ada di darat, di laut, dengan di dunia itu apa? Pernah dengar ada satu kisah di Amerika, Arizona itu, lava yang biasa keluar dari gunung itu ternyata di sana keluarnya di dalam kota. Itu hanya di kota, di dalam kota itu keluar sampai kemudian ke rumah-rumah dan segala macam. Ya, itu sebenarnya tidak hampan dari ujian Allah sebenarnya. Hanya permasalahan manusia terkadang merasa di darat itu aman, padahal sebenarnya tidak. Coba siapa yang nyangka kemarin di Garut timur akan terjadi banjir dan longsor, kan tidak pernah ada cerita. Tapi kenapa kemarin terjadi? Subhanallah itu. Siapa yang tahu? VA, artis yang pernah viral itu dengan tsunami, dia akan meninggal di usia muda. Mobilnya bagus, baru, mereka juga cantik, ya, dia cantik, suaminya ganteng, bahagia, banyak uang, dan siapa yang kemudian akan meninggal dalam waktu cepat? Ya ada sih, tapi terjadi. Yang terakhir kemarin, siapa? Al-Quran. Maka buatlah rencana untuk perjalanan kita ke kampung akhirat. Sering dibicarakan oleh para motivator, untuk hidup di dunia saja kita melakukan manajemen. Ya, tentu bangun jam berapa, aktivitas apa sebelum bekerja juga sekian jam. Ini rencana tuh gitu, sampai kemudian goalnya sekian tahun harus punya ini, sekarang sudah sukses ini. Itu manajemen hidup. Tapi terkadang orang lupa manajemen kematian. Untuk yang 60 tahun saja,
Oke, 65 tahun, 70 tahun saja kita menggunakan manajemen. Betul ya? Tapi bagaimana untuk kehidupan yang lebih kekal? Kehidupan yang lebih lama. Harusnya manajemen ini 2 kali lipat. Begitu ya? Kamu dua kali lipat. Sebab apa? Di dunia hanya 70 tahun, paling lama. Ada yang mungkin 80 tahun itu bonus beberapa orang. Tapi di akhirat coba berapa lama? Rasulullah SAW saja menunggu masuk ke kampung akhirat. Sekarang dia baca sudah 1000 tahun. Dan untuk 1000 tahun itu, kita harus punya persiapan. Kita harus punya manajemen. Ini kadang aneh gitu kan. Aneh. Orang tuh untuk 70 tahun mau merencanakan segala macam. Sampai dia sekolah segala macam. Sampai jadi apa? Untuk yang hidup 70-80 tahun. Untuk yang hidup selama-lamanya. Kadang lupa. Orang kadang benar subhanallah. Karena sekali lagi, ya, teman-teman sekalian, kita harus buat rencana untuk kesana. Ya. Apa rencana itu? Rencana itu adalah dengan berpegang teguh kepada aku dan kamu. Subhanallah, ini ada seorang kisah ya. Wallahualam, ini bisa disampaikan oleh seorang. Dia punya Quran, dan Quran itu covernya bagus, tetapi dalamnya itu sudah sangat tusuk karena sering dibaca. Ya. Itu sudah sangat tusuk karena sering dibaca. Subhanallah. Pada saat beliau meninggal dalam keadaan berkeringat. Kan orang biasa, cuman dia kedekatannya dengan Quran sangat luar biasa. Dia punya Quran satu yang dia baca, covernya aja bagus, tapi dalamnya sudah sangat dibaca. Pada saat meninggal, itu sudah dimandikan dan mau dikafani. Ketika keluarganya dipersilakan untuk silakan mencium, ya, atau menatap di sesi terakhir sebelum kemudian ditutup semuanya dan dikuburkan. Itu keluarganya melihat atau jamaah yang dia berkeringat. Dan satu tanda orang yang husnul khatimah di antaranya adalah ketika meninggal berkeringat. Pada saatnya atau meninggal ataupun setelahnya, seolah-olah ini begitu berkeringat gitu, seperti orang yang capek, yang udah olahraga atau sudah makan gitu keringatan, dibersihkan dengan tisu, diberdikannya pasti berkeringat. Subhanallah. Satu kebiasaannya setelah dia. Ya, sekali lagi, persiapan apa yang harus kita lakukan untuk menjelang kampung akhirat? Ya, sekali lagi tidak ada lain adalah berpegang teguh pada hadis dari Rasulullah SAW menyebutkan, hadis riwayat Hakim, Bismillahirrahmanirrahim, taraktu fikum amroin lan tadillu, ada yang mengatakan lan tadillu abadan, ada yang mengatakan lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnah Rasul. Ya, selama kita di dunia berpegang teguh kepada Quran, kepada kitab Allah dan sunnahnya, maka kita tidak akan pernah tersesat. Ini kalau bicara. Contoh tadi yang baca adalah contoh yang sangat luar biasa. Adalah ketika seorang ibu mau dikuburkan. Ini di bawahnya saja sudah mulai ada vakum gimana sih? Ya. Orang kemudian mungkin ada yang ngejajak gitu ya, yang menuturkan jenazah itu dari yang hidup pakai biasa. Tapi begitu dikuburkan, selesai dikuburkan, subhanallah, ternyata parfum yang sama tercium dari lubang kubur saat itu. Orang-orang sekitar pada heran. Seorang ini biasa tidak dikenal sebagai ustazah gitu ya, tidak sebagai aktivis. Maka anaknya kemudian ditanya, wahai anakku, apa yang dilakukan oleh ibumu sehingga kuburnya Allah takdirkan uang luar biasa? Apa kata sang anak? Pak, ibuku bukan orang luar biasa. Ibuku seorang ibu rumah tangga biasa saja, yang ya cuma pengajian. Tapi satu hal yang ibuku lakukan yang mungkin
yang saya tahu tidak pernah ditinggalkan. Apa itu? Membaca Quran surat Al-Mulk, surat Tabarak. Dan dia lakukan hampir setiap malam menjelang tidur. Dia baca surat itu. Bukan seorang istana sekali, bukan seorang yang hebat dalam pandangan manusia, tapi ternyata justru dalam pandangan Allah ini hebat. Terbukti apa? Ini sekali keluar bau harum, wangi harum, parfum dan kuburan. Ternyata di hadis juga ditemukan bahwa ada seorang Rasul bersabda, 30 ayat yang kau baca ini akan menghalangi kau dari siksa kubur. Kau masa tahu. Ya. Ketika siksa kubur itu akan datang dari kakinya, maka sesosok makhluk itu menghalangi. Ketika siksa itu akan ada di tubuhnya, sosok itu menghalangi tubuhnya. Ketika siksa itu akan Al-Quran, baik isinya maupun ya zatnya gitu, Qurannya gitu. Jadi kan satu kebanggaan, dan masing-masing kita harus punya akuan, nih Quran punya saya gitu. Dan itu akan ngajin dalam kesempatan. Bahkan seorang Gus ya, Gus Bahar namanya, itu pernah bercerita dan menyatakan Quran surat Al-Mulk dengan malaikat penyiksa kubur itu pernah berdebat. Sampai pernah berdebat, kemudian dia menyatakan siapa yang menghalangiku untuk menyiksa orang yang dikubur? Ini orang fasik. Yang ini orang fasik bukan masalah kan? Orang fasik, tapi dia tetap membaca surat Al-Mulk sampai apa? Sampai kemudian perdebatan itu disampaikan kepada Allah. Ya Allah, orang ini fasik. Aku akan siksa. Aku akan laksanakan tugas untuk menyiksa orang itu. Kata ayat Quran diwakilkan, saya adalah yang dikehendaki oleh Allah untuk melindungi orang. Kalau engkau sampai menyiksa orang itu, aku usul, aku cabut diriku dari rangkaian Quran. Allah ya, ini di antara ya sekali lagi kalau Rasul mengatakan secara umum, taraktu fikum amrayn, ya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kamu tidak akan tersesat di dalamnya, artinya akan selamat dunia akhirat ketika berpegang teguh pada keduanya, itu kita perhatikan. Tentu sekali lagi berpegangnya baik secara maknanya, secara dalam gitu, kefahaman dan seterusnya, dan baik bahkan secara fisik. Ini yang pertama yang saya. Yang kedua, ada satu hadis lain dari Umar bin Khattab mengatakan, beliau bersabda, Allah mengangkat, ya, Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadau bihi akhar, ya. Maka Rasulullah bersabda, Rasul bersabda, Allah mengangkat derajat sebuah kaum dengan kitab ini, dan Allah pun merendahkan kaum yang lain dengan kitab ini. Mudah-mudahan kita mengerti, insya Allah Allah mengangkat derajat satu kaum, mudah-mudahan kita dengan apa, sekali lagi dengan berinteraksi dengan kita. Ada beberapa tahapan yang disampaikan ya dalam rangka mudah-mudahan hidup kita mulia, hormat dan bahagia di dunia akhirat. Bagaimana berinteraksi dengan kita? Yang pertama, sekali lagi yang pertama adalah punya Tuhan. Ya, jangan sampai di rumah itu mana Quran nih, gitu. Ada fisiknya Quran, ya, ada fisiknya Quran. Tak satu kalau apalagi ada 5 orang, ada 5 Quran, masing-masing punya. Ini yang pertama, agar jangan sampai cekap di Android misalnya. Ya, yang sekarang kan segala macam Android dan ngaji juga bukan salah satu besar. Tapi sekali lagi mushaf itu juga harus ada di rumah. Coba cek ya, berapa orang di rumah kita sebegitu nggak banyak, cukup lebih, ya. Ada kita yang masih kecil, kita kasih hadiah misalnya dalam rangka naik kelas, rapotnya bagus, atau ya ulang tahun sekalipun lah, boleh saja untuk memotivasi gitu kan, daripada kasih es
krim begitu daripada kasih bola-bola sweet gitu ya, manis gitu, mungkin coba kasih ya. Atau misalnya apalagi yang istri kemarin baru nikah nih, mudah-mudahan ada maharnya Quran juga kayak gitu, jadi atau bacaan Quran gitu kan, subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, interaksi dengan Quran itu membacanya ini sunnah menyebutkan Allahu Akbar, ini masih dipacu untuk itu. Berinteraksi dengan Quran, membacanya adalah per hari 1 juz kalau bisa gitu. Tapi kalau tidak bisa malah berkah, pokoknya setiap hari baca Quran. Setiap hari baca. Yang minimal nih buat yang sibuknya luar biasa. Bisa sempat siang udah target kerja gitu ya, malam harinya duduk capek. Maka ambil yang minimal 1 bukan. Begitu selesai sholat, zikir, tawakal bangkit, bacalah Quran surat Al-Ikhlas minimal 1 kali, syukur sampai 3 kali. Plus baca surat Al-Sajdah minimal. Untuk sempat misalnya, atau hati-hati. Antum kalian ditugaskan untuk melaporkan per hari berapa lembar, hati-hati. Antum laporkan. Tapi dari antara yang dilaporkan itu ada juga yang tidak terlaporkan atau yang hanya Allah dan Antum saja. Misalnya dulu ada one day wajib ya, One week. ada 1 week ya, ada lagi awards 1 week 1 juz, ada. Itu yang dilaporkan, disampaikan. Silakan. Tapi ada juga ayat-ayat Al-Quran yang kita baca yang tidak dilaporkan orang. Begitu. Ya. Dibaca dengan kita baca. Misalnya bagaimana kalau saya tidak ngerti, itu lain mas. Ada tuntutan yang kedua. Tuntutan ketiganya adalah membaca terjemah. Coba di antara kita sudah berapa kali kabar Quran? Ada yang lebih dari 1 kali. Pada mohon tiap Ramadan itu ada 2 kali gitu kan. Artinya kalau tiap Ramadan 2 kali, usia kita sekarang misalnya sekian puluh kan. Pertanyaannya, sudahkah tamat baca terjemah Quran? Ini masalah. Kalau kita ngerti bahasa Quran tidak apa-apa untuk baca terjemah. Tapi kita ngerti. Betul ya? Maka silakan targetkan di tahun keberapa atau tahun ini, Ramadan besok misalnya. Saya ingin menamatkan Quran plus menamatkan baca terjemah. Baca saja. Ini tahap berikut daripada memahami apa. Nah, tahap ketiga, itu ketiga. Yang keempat adalah yang disebut dengan tadabbur Quran. Afala yatadabbaruna Quran. Kenapa mereka tidak mentadabbur itu? Apa itu? Selain membaca terjemahnya, kita mulai mendalami apa sih maksud ayat ini. Dan itu tidak boleh dengan interpretasi kita. Tidak boleh hanya dengan penafsiran kita semata. Kita harus baca referensi. Makanya Quran yang baik itu ada terjemahnya. Dan di bawahnya ada footnote-nya itu tafsir. Silakan. Sekarang ngomong antum ya tentang masih muda, Anda mulai kalau ya sebab sudah sangat dituntut. Namun seusia anak cantiknya diajar tafsir juga itu sekolah kita yang bilang. Ya, itu harus sudah ada niatan untuk membaca apa sih makna. Bahkan disampaikan ada satu teori atau satu metode mentadabburi Quran itu kan metode Garpu Tala. Nah dengar itu Garpu Tala. Caranya begini, antum punya wudu, antum punya masalah hadapan Allah, sampaikan ya Allah ada masalah ini. Caranya udah dulu menghadap kiblat, buka sebuka-bukanya Quran, dan kemudian mundur 7 lembar, baca, dan itu berkaitan dengan masalah yang kita. Atau silakan sebuka-bukanya minta petunjuk Allah, aku mau petunjuk dan itu pun dibaca, silakan. Indah, sebab terasa apa? Ayat yang dibaca itu kok ke kita gitu, ke diri kita masing-masing.
Ya, ada subhanallah, ada pertama itu begitu dibuka dan Anda baca minta ke Allah petunjuk, seolah-olah bicara tentang ancaman dari Allah. Pun bahasanya spiritual, hati-hati gitu ya. Anda di dunia ini benar-benar seperti kehidupan kita. Ya Allah. Kalau kita mau mentadabburi, silakan dari satu pekan kita baca, ada satu saat kita baca terjemahnya, dan ada satu saat kita baca tadabbur. Mungkin tafsirnya, atau kita mau mendalami apa maksudnya ini. Ya Allah beri petunjuk. Kemudian ada nanti di hati kita kalau bahasa dulu ilhamnya seperti ilham begitulah. Akhirnya jadi petunjuk kita. Ya, itu tadabbur. Sudah selesai cukup? Oh, ternyata. Ya, ada berikutnya setelah membaca mentadabburi adalah kita berusaha untuk melaksanakan. Sebab kalau hanya sekedar dibaca, dipahami, oh ini aja tapi itu dilaksanakan, belum selamat. Ya. Ada ayat bicara tentang zakat, coba kita laksanakan. Ayat bicara tentang tentang Quran, kita mohon kepada Allah, kita minta kepada Allah tentang surga. Ayat bicara tentang neraka, kita berlindung kepada Allah. Itu interaksi dengan Quran, dan itu termasuk melaksanakan. Ada ayat-ayat yang berkaitan dengan pensucian diri, qad aflaha man tazakka gitu. Coba kita lihat diri kita bagaimana diri saya. Seperti itu. Ya. Jadi tahapannya sekali lagi punya Quran, baca Quran, kemudian baca terjemahnya, kemudian baca tafsirnya, sampai kemudian kita paham dan kemudian kita laksanakan. Selesai belum? Yang berikutnya adalah harus wajib. Ya, kita harus mengajarkan pada umat. Oke, pada tahap mana Anda mengajarkan? Ke adik, ke Allah, ngajarkan ngejahnya, tenang lo. Ngajarkan alif-alifnya pakai gambar gitu, alif pinggang bisa apa-apa alif pinggang aja, baca semua pinggang, semua alif pinggang gitu kan apa? Ajarkan kepada mereka. Punya adik, punya Allah sudah. Atau punya murid. Nah, di sini ya, dengan niat Allah aku mengajarkan Quran semata-mata. Ini salah satu alasan kenapa saya sendiri berubah dari guru bahasa Inggris ke guru agama. Ngajarkan bahasa Inggris, oke, alhamdulillah ya, ada unsur-unsur ibadah yang jelas. Kalau kita niatkan bahwa bahasa Inggris juga adalah kekayaan ilmu Allah. Tapi sangat terbatas karena kurikulum menuntut itu ini. Tapi kalau mengajarkan Quran seluruh ibadah tidak ada. Maka tahapannya yang sekarang kita coba lakukan di sekolah, gitu kan, kemudian di sini di beberapa tempat yang sampaikan, yuk belajar Quran. Ya, mungkin ada tahapan sudah harus di sini mengajarkan Quran. Ya, yang kecil di rumah ke Rumi, yang itu bacanya salah, harusnya gini, diajar ke anak kecil, Haura misalnya, anak paling kecil. Nah, bacanya gini, ajarkan. Bahkan ini, ya, kalau mudah-mudahan Allah izin dan berkenan, azan besok-besok punya anak yang ngajarkan kepada anak kita Al-Fatihah kepada kita, ibu dan ayah. Jangan dulunya kalau gurunya lain apa? Menurut saya, tapi membaca Al-Fatihah ajarkan anak kita oleh kita. Ya. Kalau punya Allah masih kecil, punya mama nanti diajarkan, terbut. Kenapa? Selama dia sholat, selama dia baca Al-Fatihah sepanjang hidup dia, pahalanya naik itu. Harga, mulia, terhormat, itu dia hanya dengan Al-Fatihah. Mengajarkan, cukup? Belum. Mengajarkan belajar cukup? Ya. Ada tahapan berikutnya, yaitu memperjuangkan agar Al-Quran menjadi hukum yang ini paling berat. Ya, sebab Indonesia bukan negara Islam. Ya, paling tidak bolehlah memperjuangkan Al-Quran menjadi undang-undang yang berlaku. Ya, misalnya apa dulu ada undang-undang anti pornografi, gitu kan, pornografi. Itu kan digunakan ya. Nah, diimplementasikan dengan beberapa pasal yang kemudian menjadi undang-undang yang berlaku di Indonesia itu boleh.
Itu termasuk perjuangan. Ya, ayat-ayat lain mungkin besok lusa kita perjuangan tentang apa. Ya, jadi jangan keluar dari itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini nilai untuk bersekali berbekal untuk kampung abadi dengan amal saleh di dunia. Baca Quran kita yang mungkin masih terbata-bata, ada yang sudah mulai bagus dan harus terus diperbagus, baik bacaannya maupun suaranya. Ya. Jadi ada yang ke depan ada satu orang guru yang datang ke sini mengajarkan qiraatul berat. Bagaimana qiraat sampai itu seperti bayati ya, dan seterusnya itu seperti apa belajar tuh ya, atau silakan untuk belajar di Android juga ada, tapi Android nggak bisa marah ke kita. Nggak bisa ulangi lagi kita benar gitu dan seterusnya ya. Ada sedang mencoba mengontak seorang ustaz yang mudah-mudahan suatu saat bisa. Ketika Anda tidak ada ngaji, misalkan kemarin jangan kosong harusnya gitu. Ustaz ini udah belum. Oke, sekarang itu yang puncak ya. Menjalankan Quran menjadi pasal-pasal yang berlaku seperti itu. Dan ini harus menjadi cita-cita terbesar menjadi Quran yang berlaku. Dan semua yang kita lakukan dengan Quran itu akan menjadi bekal pulang. Ada satu hadis yang mengatakan dunia mencurahkan dunia itu tempat apa? Maka apa yang kalian lakukan? Anda sudah sering mengungkapkan. Oke, berdaya ya, kita di berdaya sudah mendapat. Tinggal luruskannya. Ada pesantren yang kita santuni. Ada orang-orang yang kemudian kita kasih makan. Ya, ini pun saluran dari para pemirsa ya, dari saudara-saudara kita donatur. Dan kita menyampaikan ini, satu orang kebutuhan yang kita penuhi. Maka pahala kita di hadapan Allah akan mencatatkan sama dengan itikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Satu orang. Kalau materi-materi yang saya sampaikan ini kepada pemirsa semua yang di rumah atau yang di sana, kemudian ada sesuatu yang bermanfaat dan kemudian bisa dilakukan di rumah sehari-hari, Allah serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan saya mendapatkan pahalanya. Begitu. Tolong teruskannya. Ya, apalagi kita mendirikan rumah takfir yang kemudian anak-anaknya digratiskan, guru-gurunya kemudian kita kasih kafala, itu memenuhi kebutuhan berapa orang? Dan sekali lagi, apapun yang kita lakukan harus menjadi berkah. Jangan ini. Hidup itu harus seimbang, 50-50 ada dunia akhirat. Salah itu. Kalau pemandangannya begitu, coba 24 jam kita. 12 jam ibadah, 12 jamnya akhirat dunia. Begitu kan? Itu waktu. 12 jam ibadah, bisa tuh. Sholatnya berapa rakaat, baca Qurannya berapa lama gitu kan? Pemandangan salah, bahwa yang dimaksud adalah wabtaghi bima ataqallahu daral akhir. Jadi utamakan akhirat semuanya. Untuk persiapan apapun untuk akhirat semuanya. Tapi di dunia kita tidak boleh hidup kadung sanggung, sengsara segala macam. Meskipun kalau ada pun ada keterangan yang lain. Ya, kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Alhamdulillah kita masih termasuk orang yang kalau mudah punya pekerjaan, ada penghasilan, itu terlalu sulit. Ya, tapi kalaupun sulit sekalipun, ya, ada orang yang hidup di dunianya penuh dengan kesengsaraan, sakit, kemudian susah mendapatkan harta, kebahagiaan yang mulia, susah sekali. Tapi dia sabar dan tetap ibadah pada Allah. Dia tetap berpegang teguh pada Allah. Maka di akhirat dia akan mendapatkan 3. 1, dia akan mendapatkan afiat, kekuatan. Yang kedua, dia akan diringankan hisabnya. Karena tidak punya apa-apa. Dan bahkan bisa jadi dosa itu habis di dunia. Karena sakitnya, karena susahnya. Sehingga ditinggal itu mudah. Dan yang ketiga, dia akan kebahagiaan. Sementara orang-orang yang dicukupkan, dimudahkan, diberikan kebahagiaan,
ya asal tetap berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, tetap akan dapatkan, tetapi mohon maaf kisahnya akan kalah. Satu kancing yang Anda pakai ini misalnya luar biasa. Seteguk air ini akan dihisap. Apakah dengan seteguk air ini ibadah atau tidak? Tergantung. Sekarang segala sesuatu yang di dunia, kita mulai dengan bismillah. Lalu 3 dengan alhamdulillah. Kita mulai dengan bismillah dan dengan alhamdulillah. Pertanyaan begini, antara bismillah dan alhamdulillah, apa zikirnya? Bismillah mau mulai, ya, alhamdulillah mau akhiri. Antara bismillah dengan alhamdulillah, zikirnya. Kita lupa. Zikirnya adalah kita meyakini segernya air, nikmatnya air seger. Allah memberi lana itu memulainya. Alhamdulillahilladzi atmana wasaqala itu akhirnya. Antara itu kita meyakini bahwa nikmatnya makan kita, enaknya makan kita, sumbernya dari Allah. Jika kemudian kita maknai bahwa hidup kita ini di dunia ini menjadi majru'atul akhir. Setiap yang kita tanamkan ini akan menjadi ladang panennya nanti di akhir. Saya sampaikan beberapa kalimat. Kalimat la haula wala quwwata illa billah. Coba untuk baca lebih sering. Ya, setelah sholat misalnya 3 kali. La haula wala quwwata illa billah. Sebelum kumandana. Kata siapa? La haula wala quwwata illa billah, kalimatnya adalah kalimat Hadisun bin Indonesia. Dia harta karunnya dari harta karun surga. Kenapa di surga ada emas? Kenapa di surga ada perak, perhiasan lain? Itu kalimat la haula wala quwwata illa billah kita baca. Kenapa di akhirat banyak makanan sebenarnya ya? Makanan apa pun ada. Karena tiap langkah yang kita lakukan untuk laki-laki terutama ke masjid, maka setiap langkahnya akan tumbuh menjadi sebuah akan menjadi makanan. Makanya orang yang sering ke masjid, insya Allah jadi ahli surga, yang kemudian di surga itu dia akan dapat banyak. Karena tiap langkah yang dia gunakan ke masjid itu tumbuh menjadi, ada yang menjadikan sebuah pohon, ada yang kemudian menjadikan makanan besar. Allah sekarang ini berbekal untuk kampung abadi dengan amal soleh di dunia. Ya, sendirinya, sendiri, tenang saja, sendiri. Tapi sendiri kalian tidak akan bisa mengejarkan ajar yang sudah nikah. Sebab dia mencari nafkah hari ini 2 kali lipat daripada yang belum menikah. Karena gua yang masih jodoh nih, segera ya, sudah mampu, sudah punya ilmunya, ada berumah tangga. Kenapa ya? Ada yang sudah datang, langsung saja datang. Baik, kenapa sih pulang ke akhirat? Habis jawabnya. Kenapa pulang ke akhirat ada yang takut? Kenapa kematian menuju kematian itu ada yang takut? Ini yang disampaikan sebuah perumpamaan juga pernah yang kita sampaikan. Pada saat kita hidup di dunia mencari nafkah, mencari ilmu dan seterusnya itu, tolong jangan pernah dilalaikan yang namanya ngaji. Rasulullah SAW itu pemimpin kita, umatnya banyak, ya, istrinya lebih dari 1, ngurus umatnya sekian. Dia juga pegang Baitul Mal, artinya kunci-kunci keuangan negara sudah pegang. Dan saat jadi sholat terus jadi imam, tapi beliau masih ngaji bersama malaikat Jibril. Orang jadi Rasul sibuk mana? Istri kan boga, gawe rezeki, tapi itu tempat ngaji. Sibuk sama orang jadi Rasul. Biar jadi catatan. Agenda direncanakan.
saya dari waktu ini ke ini harus ngaji. Misalnya subuh ya, yang terutama banyak waktu itu. Oke, kalau kerja ada yang sampai malam kan. Subuh itu rata-rata jam 4 kurang. Itu sampai jam 6 ada waktu 2 jam. Ini udah sore dulu. Jadi, kalau ada waktu, kita mau kan. Pakainya. Beralasan sibuk banget. Baik, di bagian akhir ini sudah jam 15, jam 17. Kami sampaikan sekali simpulannya. Hendak kemana kita sudah bisa terjawab. Ya, kita berjalan di dunia ini semakin menjauhi dunia dan kita akan semakin mendekati akhirat. Namun bekal apa yang kita miliki, ya sehingga kemudian di dunia kita selamat, akhiratnya pun kita bahagia. Maka satu jawaban yang disampaikan Rasulullah berpegang teguhlah kepada Quran dan Sunnah. Insya Allah itu akan menyelamatkan. Bagaimana cara berinteraksinya tadi? Kita punya Qurannya, kemudian baca Qurannya, kemudian pahami, ya, kemudian tadaburi, kemudian laksanakan dan bahkan mengajarkan kepada orang lain dan bahkan memperjuangkannya untuk menjadi hukum yang berlaku. Semoga saja Allah jaga kita. Okay. Senantiasa juga mohon kepada Allah agar hati kita dicondongkan kepada Islam, hati kita dicondongkan agar betah bersama-sama dengan orang yang salat dan saleh. Hati kita betah pengajian, gitu ya, mendengarkan nasihat itu betah. Jadi pertanda, mudah-mudahan Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Jazakumullah atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah membukakan hati kita, membukakan pikiran kita dan menguatkan fisik kita untuk bisa melaksanakan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.